Ya, kami himbau kepada WNI yang ingin memperbaharui paspornya yang hampir expired, sebaiknya lebih aman itu 6 bulan sebelum paspor expired itu sudah menghubungi KBRI Manila untuk mengajukan permohonan paspor baru. Ketika WNI tersebut bersekolah di Filipina, maka yang memiliki otoritas untuk menerbitkan student visa adalah Biro Imigrasi Filipina. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. May I change my dollars to peso? Sure, the rate now is 55 pesos and 24 cents. Would that be okay? Okay. So, are you foreigner or Filipino? I'm foreigner. So, can I see your passport, please? Wait, ma'am. Is there anything wrong? Sorry, ma'am. I think I lost my passport. So, Oh. No worries. You just have to visit the embassy and report your lost passport. Okay, ma'am. Halo para sahabat podcast, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Apakah para sahabat podcast pernah mengalami hal yang serupa seperti tayangan yang baru saja kita saksikan? Seperti paspor hilang, expire, atau rusak? Jangan khawatir, karena di podcast sesi kali ini kita telah mengundang ahlinya nih dari Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila bersama Ibu Nona Siska. Apa kabar Ibu Nona Siska? Kabar baik Mbak Mila, Ya. apa kabar juga Sobat Podcast? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Ya. Ya, Ibu Nona ini seperti tayangan yang tadi kita saksikan nih. Ternyata ada yang mengalami paspornya hilang gitu. Kalau di Indonesia kan kita biasanya harus mengurus dulu ke kepolisian setempat ya, seperti surat keterangan kehilangan seperti itu. Kalau kejadiannya di Manila, kira-kira apakah prosedurnya sama? Sama Mbak Mila, jadi biasanya kalau WNI yang mengalami kehilangan paspor, biasanya mereka akan menelpon ke KBRI Manila atau ke hotline KBRI Manila. Dan di situ nanti kami akan memberikan arahan ke mereka apa saja yang harus disiapkan dan kemudian membuat janji temu untuk datang ke KBRI. Tapi sebenarnya semua persyaratan dan prosedur itu sudah kami tampilkan di website KBRI Manila. Jadi WNI bisa mengecek di website tersebut untuk syarat-syarat lengkapnya. Untuk paspor hilang itu kita bisa kategorikan jadi dua ya Mbak. Kita lihat status dari visa dari yang dipegang oleh WNI yang bersangkutan. Kalau dia kehilangan paspor dengan status visa turis, maka kita belum bisa memberikan paspor baru. Tapi kita akan menerbitkan yang kita sebut surat perjalanan laksana paspor. SPLP ya? Iya benar Mbak. Jadi itu bisa dibilang paspor darurat gitu ya. Itu hanya bisa dipakai untuk pulang ke Indonesia, tidak bisa digunakan untuk travel ke negara lain. Itu untuk WNI yang statusnya sebagai turis. Tapi jika yang mengalami kehilangan adalah WNI yang sudah memiliki visa kerja atau bahkan sudah permanen residen di Filipina, kita akan menerbitkan paspor baru. Selama WNI tersebut bisa melengkapi persyaratan yang telah disyaratkan di website KBRI Manila tersebut. Ini dia nih ya, persyaratannya seperti yang ditampilkan di layar. Ya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, Ibu Nona ya. Kira-kira untuk biaya mengurus paspor ini menghabiskan berapa banyak biaya itu? Untuk paspor yang diterbitkan KBRI Manila, mungkin ini informasi juga buat WNI yang ada di Filipina, khususnya di Metro Manila dan wilayah kerja KBRI Manila. Yang bisa kami terbitkan itu paspor biasa Mbak. Jadi kita belum ada paspor elektronik seperti kalau buat di Indonesia kita belum ada. Hanya ada paspor biasa 48 halaman. Itu biayanya 1.300 peso. 1.300 Iya. peso. Ini ada tercantum di website ya KBRI Manila, bisa dilihat langsung di website ini. Kemudian kalau untuk durasinya menyelesaikan paspor ini butuh berapa lama? Untuk durasi, jadi mungkin saya jelasin sedikit prosedurnya ya Mbak. Jadi kalau WNI tersebut sudah melengkapi persyaratan,
kami minta WNI tersebut untuk membuat janji temu, Mbak. Janji temu bisa via telepon ke KBRI Manila atau lewat email fungsi Prodcons KBRI Manila. Setelah itu akan kami buatkan janji temu. Jadi ketika WNI-nya datang langsung dapat diberikan layanan gitu, Mbak. Jadi dia tidak perlu bolak-balik karena dokumennya sudah lengkap dan bisa kami langsung beri layanan. Prosedurnya adalah 3 hari kerja, Mbak, untuk hari proses setelah berkas masuk ya. Setelah berkas masuk dan lengkap. Ya, Ya. dan lengkap. Jadi jadi sebaiknya pastikan dulu lengkap Ya. sebelum membuat janji temu seperti Ya, itu ya. benar, Karena kalau tidak lengkap sudah buat janji temu nanti akan berulang lagi 3 hari berikutnya ya. Iya, benar, Mbak. Ya. Kalau misalnya tadi paspor hilang ya kasusnya, apakah sama dengan paspor expire? Itu kira-kira bagaimana? Kalau paspor expired lebih sederhana, Mbak. Jadi persyaratan umumnya sama seperti yang ada di website KBRI Manila. Cuman bedanya kalau hilang tadi kita harus WNI yang bersangkutan harus membuat surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat di Filipina. Kalau paspor expired itu tidak perlu tentunya. Karena dia masih memegang paspor lamanya, itu nanti dikembalikan ke kita beserta persyaratan lainnya. Dan ketika paspor barunya sudah terbit, yang paspor lamanya akan kami batalkan, gitu, Mbak. Jadi tidak boleh memiliki lebih dari 1 paspor. Iya, gitu tidak ya. bisa, Mbak. Ya, karena itu identitas diri ya. Iya, benar. Kalau orangnya satu ya identitasnya satu begitu juga. ya. Tapi yang dianjurkan sebenarnya batas waktu terbaik untuk kita mengurus paspor yang expire itu berapa lama sebelum expire? Ya, kami himbau kepada WNI yang ingin memperbaharui paspornya yang hampir expired, sebaiknya lebih aman itu 6 bulan sebelum paspor expired itu sudah menghubungi KBRI Manila untuk mengajukan permohonan paspor baru. Karena kalau terlalu mepet dengan waktu habis masa berlaku, nanti ketika diperlukan untuk mengurus visa kerja itu akan terhambat karena paspornya sudah mau expired, gitu, Mbak. Untuk antisipasi ya langkah-langkah selanjutnya, jadi sebaiknya 6 bulan sebelum paspor expire itu sudah mulai diurus paspor yang baru. Iya, benar. Kalau tadi paspor hilang, paspor expire, apakah sama dengan prosedur untuk paspor yang rusak gitu? Paspor rusak untuk persyaratan umumnya sama, tapi kemudian WNI yang bersangkutan harus bisa menunjukkan paspor yang rusak tersebut ke KBRI Manila. Nanti kami akan mengevaluasi apakah memang rusaknya itu cukup parah sehingga tidak bisa terbaca lagi oleh mesin, misalnya di imigrasi. Kalau memang itu terbukti rusaknya parah, kami akan menerbitkan paspor yang baru jika persyaratan lainnya sudah dilengkapi. Kalau untuk paspor rusak ini Bu Nona, apakah perlu ada surat pernyataan atau semacam itu yang menyatakan bahwa ini karena kelalaian sendiri? Oh iya. Ya, jadi tambahan selain persyaratan tersebut, setelah kami evaluasi WNI tersebut, kami minta mengisi form pernyataan untuk menjelaskan kenapa itu rusak dan bahwa WNI yang bersangkutan menyampaikan permohonan untuk penggantian paspor yang rusak tersebut. Oke. Dan biayanya apakah sama juga? Biayanya sama, dihitung seperti pengajuan paspor baru, tapi ada tambahan paspor rusak karena itu kan kita memberikan penggantian baru sebelum masa berlaku paspor tersebut habis, gitu, Mbak. Jadi ada tambahan biayanya itu sebesar 1.900 peso. Oh, jadi selain 1.300 peso masih akan menambah biaya sebesar 1.900 Iya, peso benar. untuk penggantian paspor baru. Ini hanya untuk paspor yang rusak ya? Yang rusak, ya. Karena belum habis masa berlaku tapi sudah diganti ya, Iya. seperti itu. Nah, ini Ibu Nona, kan seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Filipina itu tidak hanya di daerah Manila ya. Kadang-kadang mereka juga tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu atau tidak begitu dekat dengan KBRI. Lalu bagaimana ini? Apakah ada fasilitasi dari KBRI untuk membantu warga negara Indonesia yang ingin mengurus paspor gitu ya? Apakah ada bantuan seperti itu? Oke. Jadi mungkin kami jelaskan sedikit, Mbak Mila. Jadi sekarang itu penerbitan paspor itu menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian atau kita sebut SIMKIM. Jadi itu semacam aplikasi di mana pemohon paspor harus datang ke KBRI
karena akan dilakukan pengambilan biometrik atau sidik jari dan pengambilan foto secara langsung yang kemudian datanya akan masuk langsung ke aplikasinya begitu. Nah, untuk mengatasi WNI yang tidak berdomisili di wilayah Metro Manila, itu biasanya kami kumpulkan dulu ketika ada permohonan yang disampaikan melalui email ataupun melalui telepon gitu. Kami data dulu. Kalau jumlahnya cukup signifikan, kami akan melakukan, kami sebutnya layanan jemput bola gitu, Mbak. Jadi kami membuka seperti warung konsuler untuk memberikan pelayanan. Kami akan membawa peralatannya, peralatan mobilenya akan kami bawa ke titik lokasi di mana WNI itu berkumpul. Kemudian kami akan lakukan pengambilan biometrik dan foto secara langsung di tempat tersebut. Nah, nanti data-datanya tersebut kami bawa ke KBRI Manila. Tetap akan kami proses di KBRI Manila, dan setelah paspor barunya tersebut selesai, akan kami kirimkan ke alamat domisili masing-masing pemohon tersebut, Mbak. Oke, jadi bisa dikirimkan lewat pos seperti itu ya untuk dokumen yang paspor barunya. Ya, untuk paspor barunya. Kalau untuk mau diambil sendiri ke KBRI, apakah bisa diwakilkan itu, Ibu Nona? Oh, bisa diwakilkan. Jadi membawa setiap pemohon itu setelah menyerahkan kelengkapan, kita akan memberikan lembar untuk pengambilan, kita sebut claim stub, asal membawa itu dan surat kuasa dari si pemohon, maka bisa ditolong diambilkan oleh orang lain. Ini termasuk juga untuk wilayah rangkapan KBRI Manila ya, seperti di Palau dan Kepulauan Marshall ya. Karena yang saya dengar juga ada terdapat beberapa ABK kita yang kadang paspornya sudah expire begitu ya, dan mereka butuh untuk mengurus paspor yang baru seperti itu. Nah, bisa memanfaatkan warung konsuler ini. Iya, Mbak, tapi mungkin sedikit catatan, Mbak, mengingat wilayah rangkapan KBRI Manila ini adalah Kepulauan Palau dan Marshall Island, itu posisinya cukup jauh, Mbak, lokasinya cukup jauh dari Manila. Jadi tentu kami tidak mungkin ke sana hanya misalnya ada 1 atau 2 orang pemohon gitu, Mbak. Ketika WNI yang memerlukan perpanjangan paspor itu urgent gitu, Mbak, atau darurat, misalnya para ABK yang sedang melaut kemudian merapat di Palau ataupun di Marshall Island, itu mengingat kita menggunakan SIM Kim tadi itu, Mbak, kita kan tidak mungkin bisa langsung ke sana pada saat diperlukan gitu. Jadi kami biasanya menyarankan untuk WNI tersebut mengajukan permohonan paspornya itu ke perwakilan terdekat di mana dia sedang merapat gitu. Untuk Marshall Island biasanya mereka bisa juga mengajukan lewat KBRI Tokyo atau KBRI Port Moresby, atau misalnya ketika dia merapatnya tuh mendekati wilayah Amerika Serikat, bisa juga menghubungi konsulat jenderal yang ada di Amerika Serikat gitu. Ya, jadi tidak harus juga di KBRI Manila ya, Iya. itu tergantung lokasi terdekat di mana seperti itu ya. Nah, Ibu Nona, jadi sebenarnya kita juga dalam rangka podcast kali ini tuh kita sudah menjaring beberapa pertanyaan dari para WNI yang ada di Filipina. Ada beberapa pertanyaan yang kita dapatkan tuh. Yang pertama itu mengenai student visa. Oke. Jadi katanya ini terkait kasus student visa sudah menggunakan express lane seperti itu ya, jalur cepat gitu. Kira-kira tapi masih mengalami beberapa kendala gitu karena penyelesaiannya ternyata tidak secepat yang diharapkan seperti itu ya. Kira-kira bagaimana tanggapannya Ibu Nona mengenai hal ini? Oke. Untuk student visa, jadi mungkin kami tekankan bahwa ketika WNI tersebut bersekolah di Filipina, maka yang memiliki otoritas untuk menerbitkan student visa adalah Biro Imigrasi Filipina gitu, Mbak. Jadi kami tidak bisa mengendalikan proses kemudian berapa lama dokumen tersebut akan diterbitkan oleh otoritas terkait di Filipina. Tapi mungkin terkait pertanyaan tersebut, kalau kami bisa membantu sedikit memberikan masukan sebelum mengajukan agar mengecek dari situs dari Biro Imigrasi Filipina, itu sudah dicantumkan syarat-syaratnya. Jadi tolong diperhatikan dan disiapkan sesuai apa yang diminta oleh Biro Imigrasi Filipina, sehingga ketika datang itu dapat diberikan layanan langsung dan tidak harus bolak-balik gitu, Mbak. Mungkin itu yang bisa kami sarankan.
Oke, semoga terjawab ya ini bagi yang menanyakan, semoga menyaksikan nih podcast kali ini. Satu pertanyaan terakhir Ibu Nona ini mengenai pasangan yang WNA gitu. Ketika akan ingin berkunjung ke Indonesia, bagaimana pengurusan visanya? Oke, untuk warga negara asing itu kita selalu berprinsip melihat kewarganegaraannya Mbak. Jadi dia pemegang paspor apa. Kalau yang bersangkutan adalah pemegang paspor Filipina, nah ini kebetulan karena Filipina sesama negara sahabat ya ASEAN, ya, jadi untuk warga negara Filipina itu merupakan subjek bebas visa Mbak. Jadi dia bisa langsung datang ke Indonesia dan mendapatkan bebas visa untuk 30 hari. Tapi kekurangannya adalah visa tersebut tidak bisa diperpanjang. Jadi ketika habis 30 hari, yang bersangkutan harus keluar dulu dari Indonesia. Kemudian pilihan yang kedua untuk warga negara Filipina itu adalah menggunakan bebas visa saat kedatangan atau yang Visa biasa arrival, disebut ya benar Mbak, VOA atau visa on arrival. Itu juga bisa dilakukan langsung di bandara, dibayar langsung. Kemudian itu berlaku untuk 30 hari, tapi bisa diperpanjang sesuai keperluan dari warga negara yang bersangkutan tersebut. Nah, tapi kalau dia ternyata warga negara lain, bukan Filipina, itu bisa bisa menghubungi kami atau bisa juga mengecek ke situs Ditjen Imigrasi Indonesia untuk melihat apakah dia subjek VOA tadi. Kalau dia subjek VOA atau visa on arrival itu, dia bisa menempuh jalur yang sama dengan yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau bukan subjek VOA, dia bisa mengajukan visa kunjungan 1 kali untuk keperluan wisata ke KBRI Manila. Itu sama Mbak, syarat-syaratnya juga bisa dilihat di situs KBRI Manila. Oke. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan nih Ibu Nona mengenai layanan kekonsuleran di KBRI Manila, itu bisa hubungi email di Prodcons atau seperti apa? Ya. Apakah ada email yang bisa dikontak? Ya, jadi bisa menghubungi nomor telepon KBRI Manila, kemudian minta dihubungkan kepada bagian konsuler, atau bisa juga supaya lebih jelas itu bisa melalui email di prodcons.manila@kemlu.go.id. Baik Ibu Nona, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita kali ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi rekan-rekan podcast kalian. Dan jangan lupa kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab di podcast kita kali ini, bisa menghubungi email di prodcons.manila@kemlu.go.id. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kita KBRI Manila TV. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Bye.